Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh wa khiratuhu min khalqihi wa aminuhu ala wahyihi arsalahu rabbuhu rahmatan lil alamin wa hujjatan 'alal 'ibadi ajma'in. Fassalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihil ghurril mayamin. Mattasalat aynun binadhar wa wa'at udhunun bi khabar wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Jemaah kajian duha sahabat alisan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala semuanya. Sehat Bu ya? Alhamdulillah, sudah lama tidak bersua. Ya, kurang lebih 2 tahun ya. Iya Bu, ada yang masih ingat? Oh udah lupa ya, alhamdulillah ya. Tapi nggak perlu perkenalan lah ya Bu. Yang penting dulu pernah ingat ya. Mudah-mudahan ya, ayah bunda semuanya dalam keadaan sehat walafiat sama keluarga, anak, suami, istri ya, mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala semuanya. Yang pertama yang harus kita tunaikan kewajiban kita pada detik ini, yakni mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Salah satu nikmat yang besar ya di saat sekarang ini yakni nikmat kesehatan. Ada penyakit mendunia dan alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu nikmat yang besar. Ya. Kemudian nikmat yang tidak kalah besarnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat teman soleh, solehah, itu juga nikmat yang besar dalam Islam. Ya, sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata bahwa tidak ada nikmat yang lebih besar setelah Islam kecuali memiliki teman yang soleh. Apabila kalian memiliki teman yang soleh, kata beliau, maka peganglah ia erat-erat. Jangan dilepas teman yang soleh. Ya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan salawat serta salam kita haturkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita perbanyak salawat kepada beliau. Mudah-mudahan salawat yang kita haturkan kepada beliau di dunia kelak dibalas dengan syafaat. Ya, terutama di hari Jumat, Bu. Di hari Jumat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita untuk memperbanyak salawat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru alayya salatan fi kulli yaumil jum'ah. Fa inna aqrabahum minni manzilatan yaumal qiyamah aktsaruhum as-salatan." Ya, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah oleh kalian wahai hambaku, wahai umatku,
selawat terutama di hari Jumat. Karena orang yang paling dekat kelak kedudukannya denganku di akhirat adalah mereka yang paling banyak selawatnya kepadaku. Jadi kita sebagai umat beliau yang butuh atas syafaat, yang butuh atas legalitas umat beliau di akhirat, paling tidak amalan yang kita perbanyak adalah salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau kalimat yang lain, Allahumma sholli ala Muhammadinil nabiyil ummi. Atau yang lebih panjang, salawat Ibrahimiyah yang kita baca di tahiyat akhir. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kajian duha kali ini, tema yang insyaallah akan kita sampaikan, manajemen Ramadan Rasulullah dan para sahabat. Ya, tentunya ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama salafus saleh terdahulu juga memanage sebagaimana Rasulullah dan para sahabat memanage Ramadan mereka. Bahwa keutamaan Ramadan ini sudah sangat sering kita dengarkan, ya, hampir di bulan Sya'ban itu materi kajian di masjid-masjid baik online ataupun offline itu tentang Ramadan, tarhib Ramadan semuanya, keutamaan Ramadan, keutamaan puasa Ramadan, ya, dan lain sebagainya. Ya, karena bulan Ramadan yang 11 bulan kita tunggu-tunggu itu adalah bulan yang memiliki banyak keutamaan di dalamnya. Ada yang amalannya apabila kita kerjakan di dalam bulan Ramadan tersebut bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Ya. Atau jika kita melakukan amalan di dalam bulan tersebut bisa kita mendapatkan pahala puasa orang lain yang berpuasa dan lain sebagainya. Ya. Banyak sekali keutamaannya. Ya. Apabila Ramadan datang, kata Rasulullah SAW, maka jin-jin yang biasanya berkeliaran mengganggu manusia beribadah itu semuanya dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun yang tertutup. Pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun yang terbuka. Ya. Banyak keutamaan-keutamaan bulan Ramadan. Makanya kita perlu untuk memanage apa saja yang harusnya kita perbanyak, apa saja yang harusnya kita lakukan supaya kita mendapatkan keutamaan-keutamaan itu tadi. Yang datangnya cuma setahun sekali, bagaimana kita maksimalkan kesempatan tersebut. Nah, ini yang ingin kita sampaikan, kita pelajari sama-sama bagaimana ya Rasulullah, para sahabat dan orang-orang terdahulu mereka memanage Ramadan mereka. Secara garis besar ya yang ingin kita sampaikan, yakni bagaimana Rasulullah dan para sahabat dan orang-orang terdahulu mempersiapkan sebelum masuknya waktu Ramadan. Kemudian yang kedua, setelah masuknya waktu Ramadan. Kemudian yang ketiga, setelah setelah melewati Ramadan. Ya, ini yang insya Allah kita sampaikan. Yang pertama, sebelum masuk waktu Ramadan, bagaimana Rasulullah dan para sahabat memanage waktu mereka? Apa saja amalan yang mereka perbanyak detik-detik sebelum masuk waktunya Ramadan? Ya, atau bekal-bekal memasuki Ramadan itu apa saja yang diperbanyak oleh Rasulullah dan para sahabatnya? Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid dalam satu risalah beliau, Zadu Shaim Ramadan Fursatun Litarbiyah wa Ta'lim, ya, beliau menulis ada beberapa bekal yang harus dipersiapkan jika ingin memasuki bulan Ramadan, atau di bulan Sya'ban, di bulan Rajab. Ini amalan-amalan sudah diperbanyak oleh Rasulullah, para sahabat dan orang-orang terdahulu. Yang pertama, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya,
Jadi orang-orang terdahulu, orang-orang soleh terdahulu, termasuk Rasulullah, para sahabat, mereka memperbanyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan taubat sebelum masuk ke Ramadan ini bukti salah satu kita serius ya untuk masuk ke dalam bulan Ramadan. Ya, salah satu bukti keseriusan kita ingin memasuki bulan Ramadan, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Mungkin banyak yang bertanya, bukankah ketika kita di dalam bulan Ramadan banyak amalan yang kita kerjakan bisa menghapuskan dosa-dosa kita? Ya kan? Misalnya ketika Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang melakukan puasa Ramadan, kata Rasulullah, karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosa yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang melaksanakan salat malam, ya salat tarawih, salat tahajud di malam bulan Ramadan, karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Maka apa perlu kita bertobat sebelum Ramadan, padahal di dalam bulan Ramadan banyak amalan yang menghapuskan dosa-dosa kita. Ya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan yang barusan kita sampaikan hadisnya tadi itu memang mengampunkan dosa-dosa kita, namun ada syaratnya. Ya, namun ada syaratnya. Syaratnya dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "As-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhani mukaffiratun ma bainahunna majtunibatil kaba'ir." Ya. Salat 5 waktu antara maghrib ke isya, antara isya ke subuh, antara subuh ke zuhur, antara zuhur ke asar, itu mengampunkan dosa-dosa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal jum'atu ilal jum'ati, antara satu Jumat dengan Jumat yang lain juga mengampunkan dosa-dosa seorang hamba. Wa ramadhanu ila ramadhani, antara satu Ramadan dengan Ramadan yang akan datang, itu mengampuni dosa-dosa seorang hamba. Namun di akhir dari hadis tersebut ada syarat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, majtunibatil kabair, selama mereka tidak melakukan dosa-dosa besar. Artinya apa? Artinya jika kita ingin ketika memasuki bulan Syawal nanti dosa kita diampuni, dosa besar dan dosa kecil kita oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang harus kita lakukan sebelum masuk bulan Ramadan, kita bertobat dari dosa besar yang pernah kita kerjakan. Ya, kita bertobat dari dosa besar yang pernah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti barulah salat malam kita menghapuskan dosa-dosa kecil kita, puasa yang kita kerjakan juga menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi ketika masuk ke dalam bulan Syawal, ya dosa besar kita sudah diampuni oleh Allah, kemudian dosa-dosa kecil kita diampuni dengan seiringnya Ramadan yang kita kerjakan, puasanya, salat malamnya dan lain sebagainya. Ya. Jadi begitu, Bu. Jadi yang pertama yang diperbanyak oleh Rasulullah para sahabat sebelum masuk bulan Ramadan, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala terutama dari dosa-dosa besar mereka. Ya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti semua kita pernah melakukan dosa. Ya. Pasti setiap anak Adam ya tempatnya banyak melakukan kesalahan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ibni Adam khata'un." Ya, bahwa setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan at-tawwabun, mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua yang diperbanyak oleh Rasulullah, para sahabat dan ulama terdahulu sebelum masuk ke dalam bulan Ramadan, yakni berdoa, memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Doanya apa, Bu? Supaya disampaikan ke dalam bulan Ramadan. Ya, salah seorang ulama tabi'ut tabi'in, ia bernama Mu'alla ibnu Fadil. Beliau pernah mengatakan bahwa dulu sahabat Rasulullah berdoa kepada Allah sejak sebelum 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan, mereka memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya disampaikan ke dalam bulan Ramadan. Jadi 6 bulan, Bu, doanya.
Ya, 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan mereka sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya disampaikan ke dalam bulan Ramadan. Nah, ini salah satu bukti keseriusan mereka bahwa mereka ingin sekali masuk ke dalam bulan Ramadan, mendapatkan banyak keutamaan yang ada dalam bulan Ramadan tersebut. Ya, perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 6 bulan setelah itu, ya, apa doa mereka? 6 bulan setelah Ramadan, doa mereka berubah. Apa doanya? Supaya amalan mereka yang mereka kerjakan selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi 6 bulan sebelumnya doanya supaya disampaikan ke dalam bulan Ramadan, 6 bulan setelahnya doa mereka supaya amalan selama bulan Ramadan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu doa yang diperbanyak oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara doa yang mereka lafadzkan, ini perkataan Ibnu Katsir, pendapat beliau bahwa doa para sahabat terdahulu yang banyak mereka ucapkan itu, yang mereka banyak panjatkan, bahwa bahkan 6 bulan sebelum masuk Ramadan mereka memperbanyak doa ini, yakni Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallimhu minni mutaqabbalan. Ya Allah, antarkanlah aku hingga Ramadan dan antarkanlah Ramadan kepadaku dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Nah, ini doa yang diperbanyak oleh para sahabat dan generasi-generasi terdahulu sebelum masuk bulan Ramadan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga kata beliau Syekh Shalih Al-Munajjid yang diperbanyak oleh Rasulullah, para sahabat dan generasi-generasi terdahulu sebelum masuk bulan Ramadan, yakni bersegera mengganti puasa yang tertinggal. Ya. Utang puasa. Mungkin dulu pernah kita safar, mungkin dulu pernah kita sakit, atau ibu-ibu dulu mungkin hamil, ya, atau sedang menyusui, kemudian punya hutang puasa, maka sebelum masuk Ramadan bersegera untuk menggantinya. Dan mengganti puasa Ramadan bukan harus di bulan Syawal. Ya. Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau terkadang menggantinya sudah masuk bulan Sya'ban baru mengganti puasa beliau. Ya, yang penting sebelum masuk Ramadan utang-utang puasa sudah dibayar lunas terlebih dahulu. Ya, atau orang tua kita mungkin yang dulu mohon maaf wafat kemudian punya utang puasa, ya walinya menggantikannya. Ya. Ini yang ketiga yang diperbanyak oleh para sahabat sebelum masuk bulan Ramadan, yang diperhatikan oleh mereka-mereka, yakni mengganti utang puasa yang tertinggal. Kemudian yang selanjutnya mempelajari hukum-hukum seputar Ramadan. Ya, ini penting, Pak. Artinya ilmu-ilmu sekitar Ramadan, seputar Ramadan itu kita pelajari terlebih dahulu. Ya, karena bahaya orang-orang yang melakukan ibadah kepada Allah namun tanpa dasar ilmu, itu bahaya. Umar bin Abdul Aziz beliau berkata, barang siapa yang melakukan amal ibadah tanpa ilmu, maka dia akan membuat banyak kerusakan daripada mendatangkan kebaikan. Orang-orang yang melakukan amal ibadah tanpa dasar ilmu, kata beliau, itu dia lebih banyak mendatangkan keburukan daripada kebaikan, kata Umar bin Abdul Aziz. Atau Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau pernah berkata, orang yang beramal tanpa ilmu itu seperti orang yang berjalan tanpa penuntun, dia pasti akan tersesat. Ya. Sudah dimaklumi bahwa orang yang berjalan tanpa penuntun akan mendapatkan kesulitan dan sulit untuk selamat, kata beliau. Nah, ini pentingnya ilmu sebelum kita melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ikut-ikutan. Ya. Ikut-ikutan kalau salah gimana? Enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satu daerah ya mungkin viral juga ya, melaksanakan sholat tarawih 23 rakaat tembus 7 menit. Pernah dengar, Bu, ya? Iya. Apa alasan mereka? Dalilnya apa bagi mereka? Ini sudah ratusan tahun nenek moyang kami begini. Ya, ratusan tahun mereka salah. Karena mereka beribadah tanpa
tanpa dasar ilmu. Padahal dalam mazhab Syafi'i, tuma'ninah mengerjakan salat itu dimasukkan ke dalam rukun ibadah, rukun salat. Ya, kalau mereka salat tanpa tuma'ninah, maka salatnya batal. Ini menurut mazhab Syafi'i. Ya, jadi ketika melaksanakan ruku misalnya, ya, badan kita sudah, punggung kita sudah lurus, kemudian bacaannya sudah cukup 3 kali, ya, kemudian baru berdiri, ini namanya tuma'ninah. Sujud juga begitu, sudah bagus posisi sujudnya, sudah ada bacaan yang disunahkan dalam posisi sujud tersebut, baru bangkit dari sujud, ini namanya tuma'ninah. Ya, kalau sholat semacam itu, cepat-cepat semacam itu, tidak ada tuma'ninahnya, maka otomatis batal, walaupun mereka sudah kerjakan ratusan tahun. Ya, ini orang-orang bahaya, mereka melakukan ibadah tanpa dasar ilmu. Ya, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan puasa. Ya, mungkin banyak perkara yang samar-samar bagi kita padahal itu membatalkan puasa, itu harus kita ketahui. Jangan sampai kita melakukan puasa 30 hari, ternyata setiap hari kita melakukan ada perkara kecil yang itu merusak, ya, pahala atau ibadah puasa kita. Itu sia-sia. Ya, makanya perlu ilmu sebelum melaksanakan amal, terutama bulan Ramadan, karena datangnya cuma setahun sekali. Ya, keutamaannya sangat luar biasa. Jangan sampai itu kita sia-siakan karena ketidakmauan kita mencari ilmu tentangnya. Ya, rugi. Itu yang keempat tadi, Pak, ya. Kemudian yang selanjutnya, mempersiapkan diri dengan amal-amal kebaikan. Ya, menurut Syekh Shalih Al-Munajjid tadi, yang selanjutnya yang diperbanyak oleh Rasulullah, para sahabat dan orang-orang terdahulu sebelum masuk ke dalam bulan Ramadan, mereka mempersiapkan diri dengan amalan-amalan kebaikan. Salah satunya apa? Puasa. Yang perbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwa aku tidak melihat Rasulullah banyak puasa di bulan selain bulan Ramadan kecuali di bulan Sya'ban. Ya, hampir penuh Rasulullah puasa di bulan Sya'ban. Puasa yang paling banyak setelah Ramadan itu Rasulullah di bulan Sya'ban. Nah, ini salah satu bukti keseriusan kita untuk masuk ke dalam bulan Ramadan. Kita persiapkan diri dengan puasa terlebih dahulu di bulan Sya'ban. Karena kalau kita sudah terbiasa puasa, nanti ketika di bulan Ramadan sudah tidak merasakan berat. Gitu ya. Begitu juga dengan amalan-amalan kebaikan. Misalnya di bulan Ramadan kita banyak melakukan amal sholat malam misalnya. Ya, berarti bulan-bulan sebelumnya kita perbanyak. Ini sebagai ajang latihan kita supaya ketika melaksanakan sholat tahajud ataupun tarawih di bulan Ramadan sudah tidak merasa berat lagi. Ya, atau baca Al-Quran misalnya. Kalau kita ingin baca Al-Quran banyak di bulan Ramadan, sebelum-sebelumnya kita sudah persiapkan. Kita sudah latihan terlebih dahulu. Nah, ini bukti keseriusan kita untuk menggapai banyak amalan kebaikan di bulan Ramadan. Itu latihan di bulan-bulan sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya, kata beliau, yang harus kita perhatikan sebelum masuk bulan Ramadan, yakni meninggalkan teman yang buruk atau teman yang lalai. Itu harus kita jauhi, kata beliau. Ya, karena penting seseorang itu jika ingin melihat agamanya, maka perhatikan agama temannya. Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilihi", bahwa seseorang itu tergantung dengan agama teman dekatnya. "Falyanzur ahadukum man yukhalil", maka perhatikanlah oleh kalian, kata Rasulullah, dengan siapa kalian berteman. Ya, kalau kita berteman dengan orang yang malas ibadah, biasanya kebawa, Bu. Ya. Kalaupun kadang-kadang kita malas ibadah tapi berteman dengan orang yang rajin ibadah, biasanya juga kebawa. Nah, ini pentingnya teman itu semacam itu. Makanya Rasulullah ketika beliau menggambarkan bagaimana teman yang baik dan teman yang buruk, beliau menggambarkannya bahwa teman yang baik itu seperti kita berteman dengan tukang parfum, tukang jual minyak wangi. Kalaupun kita nggak dapat dikasih gratis sama orang tersebut, paling tidak keluar dari tempatnya baju kita harum, minimal mendapatkan itu. Kalau kita berteman dengan orang buruk, apa permisalan kata Rasulullah SAW? Sama dengan tukang pandai besi. Kalau baju kita nggak kebakar, kata beliau, maka keluar dari tempatnya itu biasanya
aroma badan kita itu bau begitu ya, nggak sedap dihirup begitu, dicium begitu. Nah, ini permisalan teman yang buruk. Makanya kata Umar bin Khattab sebagaimana yang tadi saya sampaikan, bahwa nikmat yang paling besar setelah nikmat Islam itu adalah teman yang soleh. Mungkin yang bisa baca di depan, warnanya ungu. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tidaklah seseorang diberikan kenikmatan setelah Islam yang lebih baik daripada kenikmatan memiliki teman yang soleh. Apabila kalian dapati seorang teman yang soleh, maka peganglah ia erat-erat. Nah, jangan dilepas teman yang semacam ini, karena teman yang soleh juga menjadi syafaat kelak di akhirat. Mereka bisa memasukkan kita ke dalam surga. Yang penting sama-sama soleh. Ya, mungkin yang satunya ibadahnya nggak banyak, ya. Mungkin dosanya juga melakukan dosa yang lain, tetapi dia punya teman yang soleh dan teman akrab. Maka teman yang akrab ini ketika dia dimasukkan kelak ke dalam surga, dia rindu dengan temannya dulu, sama-sama ibadah, ya, sama-sama taat dulu, dia rindu kepada teman yang semacam itu. Kemudian dia tanya kepada Allah, ya Allah, mana teman saya dulu yang sama-sama dalam ketaatan, yang sama-sama ngaji, yang sama-sama melaksanakan amalan-amalan kebaikan, kok sekarang nggak saya temui dia di dalam surga? Ya, ketika itu Allah mengatakan bahwa temanmu ada di neraka. Kemudian apa perkataan sahabat tadi itu? Beliau mengatakan, ya, dia ingin bersama-sama dengan temannya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Allah? Jemput temanmu, kalau dia punya iman walaupun hanya sebesar biji dzarrah, maka keluarkan dia dalam neraka, bawa ke dalam surga. Nah, ini pentingnya teman yang soleh, Pak. Ya, begitu juga kelak ketika di padang mahsyar, keadaan yang sangat menegangkan. Kita dibangkitkan dalam keadaan tanpa pakaian, kita dibangkitkan tanpa alas kaki, kemudian matahari didekatkan sejengkal di atas kepala kita. Banyak di antara kita yang keringatnya karena saking panasnya sampai ke mata kakinya, ada yang sampai tumit, ada yang sampai lutut, bahkan ada yang sampai dada, dan ada yang menenggelamkan mereka dengan keringatnya pada saat itu saat-saat yang sangat menegangkan. Namun ada di antara manusia-manusia yang diberikan pertolongan khusus oleh Allah. Mereka tidak akan merasakan itu, walaupun matahari dekat, mereka tidak merasakan kepanasan. Ya, salah satu di antara mereka yang diberikan perlindungan tersebut, yakni mereka yang saling cinta karena Allah selama berada di dunia. Ya, sama-sama soleh, sama-sama mengingatkan apabila ada teman yang melakukan keburukan, sama-sama mengajak kepada kebaikan. Ya, orang-orang yang semacam ini mereka akan diberikan perlindungan khusus kelak di padang mahsyar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, punya teman semacam ini, pegang erat-erat, jangan dilepas. Ya, jangan dilepas. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang selanjutnya kata beliau yang harus kita persiapkan sebelum masuk bulan Ramadan, yakni meninggalkan segala bentuk perselisihan dan perpecahan. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk selalu bersatu, terutama sama-sama muslim, ya, sama-sama Ahlussunnah wal Jamaah, tidak boleh ada perpecahan. Biasanya di bulan Ramadan sendiri pun itu ada perpecahan. Ya, misalnya satu masjid pengurusnya macam-macam pemikirannya atau organisasinya macam-macam. Ada yang pengen 23 rakaat, ada yang pengen 11 rakaat, ada yang pengen 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, ada yang pengen 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Ini kan semuanya amalan Ahlussunnah wal Jamaah sebenarnya. Ya, namun jika perselisihan itu tidak diselesaikan sebelum bulan Ramadan, maka nanti akan terbawa ke dalam bulan Ramadan, akan terjadi perpecahan dalam bulan Ramadan. Makanya perbuatan-perbuatan semacam itu harus ditinggalkan sebelum masuk bulan Ramadan. Ya, disepakati oleh DKM-nya, masjid kita mau melakukan berapa rakaat, ya, mau berapa kali salam, ya, kultum tarawihnya mau setelah isya atau sebelum witir. Ya, ini harus dipecahkan bersama sebelum masuk bulan Ramadan. Tidak boleh ada perpecahan. Ya, semuanya kita adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kitab kita sama, kiblat kita sama, nabi kita sama. Ya, tidak boleh ada perpecahan. Ya, harus dewasa menyikapi hal-hal yang semacam itu. Kalau misalnya khilafiyahnya dalam masalah furu' saja, maka kita berlapang dada lah.
Ya, semuanya sama-sama ada tuntunannya. Ya, misalnya kunut subuh. Memang dalam mazhab Hambali enggak ada kunut subuh. Kalau orang-orang yang biasa belajar fikih hanya membaca kitab-kitab mazhab Hambali saja, mereka akan mengatakan enggak ada kunut subuh, enggak disunnahkan. Makanya banyak di antara mereka yang mengatakan bid'ah kunut subuh karena mereka enggak baca kitab lain. Kalau mereka membaca mazhab Syafi'i itu memasukkan ke dalam sunnah-sunnah melaksanakan sholat subuh, salah satunya kunut subuh, dimasukkan ke dalam sunnah. Ya, makanya harus dua-dua kitabnya harus kita baca. Kalau bisa 4 kitabnya, ya, ada Hanafi, ada Maliki, ada Hambali, ada Syafi'i, semuanya kita pelajari. Supaya apa? Supaya kita nggak menuduh orang lain melakukan kesalahan. Saya sangat ingat betul perkataan almarhum Allahumma yarham Syekh Ali Jabir. Beliau mengatakan semacam ini. Saya ketika baru masuk ke Indonesia, saya lihat ibadah orang Indonesia itu semuanya salah. Karena nggak sesuai dengan ibadah beliau selama di Madinah. Semua orang Indonesia itu sholatnya salah, ibadahnya banyak salah, begitu kata beliau. Namun setelah saya lama tinggal di Indonesia, ternyata bukan ibadah mereka yang salah, tetapi ilmu saya yang sedikit. Ini luar biasa, Pak. Ya, luar biasa. Sekelas Syekh Ali Jabir saja, ya, punya pemikiran semacam itu. Beliau tidak menyalahkan ibadah kita, tetapi beliau menyalahkan ilmunya yang sedikit. Nah, jadi saran yang paling baik, ya, ini dari saya. Kalau dari yang lain ya silakan. Ikuti semua kajian. Ya, siapapun ustadznya selama mereka masih mengajarkan Al-Quran dan Sunnah, ya kita ikutin semuanya. Enggak boleh pilih-pilih. Kalau kita pilih-pilih, ya itu yang terjadi. Ya, menyalahkan orang lain karena kita enggak tahu ibadah mereka, seakan-akan kita yang paling benar, ya kan? Biasanya terjadi kesalahan perpecahan kita di situ. Atau ada doktrinnya itu tidak boleh mendengarkan kajian orang lain. Gitu ya, makanya jamaahnya itu kaku dalam bermuamalah dengan orang lain. Ya, jamaahnya nggak boleh ngaji dengan ustadz lain misalnya, ya harus dengan dia. Kemudian kajian dia juga membahas itu saja, tidak membahas pemikiran orang lain. Di situ biasanya terjadi perpecahan. Ya nggak boleh. Ya, semuanya selagi Ahlussunnah wal Jamaah ya harus kita dengarkan. Kecuali ketika ada besok kajian subuh misalnya, kemudian tiba-tiba ustadz yang ceramah mengatakan bahwa Abu Bakar itu dilaknat oleh Allah, Aisyah itu masuk neraka. Ini harus kita berhentikan kajiannya. Orang-orang yang semacam ini mereka menyampaikan bukan pemikiran Ahlussunnah wal Jamaah, mereka aliran sesat. Ya kan? Aliran apa itu, Bu? Syiah, ajaran Syiah. Ya kan? Dan lain sebagainya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang selanjutnya menjauhi amalan yang memberatkan kita melaksanakan puasa Ramadan kelak. Ya, dari sekarang kalau ada misalnya pekerjaan berat yang ketika Ramadan kita udah lemas kemudian melakukan amalan itu berat, ya kita tinggalkan dari sekarang. Pekerjaan-pekerjaan misalnya memberatkan kita jauhi dari sekarang. Ya. Sebenarnya ada satu lagi menurut beliau ini, namun lupa saya menulisnya, yakni memperhatikan hilal sebelum masuk Ramadan. Ya, ini penting. Ya. Tanggal 29 Sya'ban nanti berarti kita lihat hilal. Kalau misalnya hilalnya kelihatan, kita puasa besoknya, malamnya langsung tarawih. Kalau nggak kelihatan berarti kita genapkan Sya'bannya menjadi 30. Yang pertama tadi berarti manajemen Rasulullah, para sahabat dan orang-orang terdahulu itu sebelum masuk Ramadan. Yang kedua, ini setelah memasuki Ramadan. Ya, bagaimana mereka memanage amalan apa saja yang mereka perbanyak sehingga mereka mendapatkan keutamaan-keutamaan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulullah SAW selama berada dalam bulan Ramadan. Ya. Jadi di bulan Ramadan, setelah memasuki bulan Ramadan, amalan yang diperbanyak oleh Rasulullah, para sahabat dan ulama-ulama terdahulu atau orang-orang soleh terdahulu, yakni puasa Ramadan. Ini sudah pasti, hukumnya wajib. Ya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang melaksanakan puasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pikir-pikir puasa ya harus kita perhatikan. Kapan puasa kita dianggap batal? Ya. Kapan kita boleh melakukan sesuatu hal? Kapan kita melakukan satu hal itu mudarat berarti boleh dilakukan, ya, dan lain sebagainya. Kapan kita boleh berbuka puasa? Kapan kita boleh tidak berpuasa? Ini harus kita pelajari sebelum masuk bulan Ramadan. Terutama ibu-ibu, ya. Mencicipi makanan hukumnya apa, Bu? Batal. Nah, ini harus kita pelajari. Ya. Apakah batal atau boleh atau makruh? Gosok gigi hukumnya apa, Bu? Nah, boleh. Kapan waktu bolehnya, kapan dimakruhkannya? Nah, jadi ini harus kita pelajari, Bu. Ya, apakah menggosok gigi setelah zuhur itu masih dibolehkan? Kalaupun dibolehkan itu boleh atau makruh, begitu ya? Atau bersiwak, gosok gigi, kemudian mencicipi makanan, ya, apakah sekeluarga boleh? Apakah boleh satu sendok, begitu ya, satu suap, ya? Ini harus kita pelajari. Ya. Kemudian yang kedua, membaca Al-Quran. Ya, ini yang diperbanyak oleh orang-orang soleh terdahulu, Rasulullah, ya, para sahabat dan generasi-generasi setelahnya, mereka memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Contohnya ulama tabi'in. Siapa? Imam Syafi'i rahimahullah. Berapa kali khatam Al-Quran selama Ramadan? Berapa kali, Bu? Ini ada hadiahnya nggak nih panitia? Yang bisa jawab? 30 kali. Terlalu sedikit bagi Imam Syafi'i. Ya. Berapa? 60 kali. Ya. Jadi Imam Syafi'i itu khatam Al-Quran selama Ramadan itu 60 kali. Siangnya sekali, malam sekali. Ya. Jadi siang beliau baca 30 juz, malam baca 30 juz. Bagaimana waktunya? Ya Allahu a'lam. Ini keberkahan waktu-waktu pada diri ulama itu semacam itu, ya. Padahal baca Al-Quran itu, Bu, secepat apapun, ya, yang penting masih memperhatikan huruf-hurufnya. Itu ada teman-teman yang di pesantren yang mereka khatam 30 juz sekali duduk, mulai dari subuh, isya baru selesai. Itu 30 juz, istirahatnya cuma sholat, makannya cuma roti. Bagaimana Imam Syafi'i bisa sehari siang itu 30 juz, malam 30 juz? Ini keberkahan waktu mereka. Waktunya berkah, ya. Terus kita yang selama ini mengatakan saya ikut Imam Syafi'i, saya ikut mazhab Syafi'i, berapa kali kita khatam? Ya. Setahun sekali. Oh, sebulan sekali. Ya minimal, ya. Mungkin ini bisa menambah semangat kita untuk membaca Al-Quran. Saya bacakan beberapa keutamaan yang sangat luar biasa ketika kita membaca Al-Quran. Ini buat motivasi kita, ya. Saya sampaikan beberapa keutamaan baca Al-Quran. Ini mudah-mudahan bisa menambah semangat kita untuk menghatamkan Al-Quran, terutama di bulan Ramadan. Ya, insya Allah sehari bisalah 1 juz. Ya. 1 juz itu berapa halaman, Bu? 10 lembar 20 halaman. Ya, 10 lembar 20 halaman. Ya kan? Berarti habis subuh ya 2 lembar, habis zuhur 2 lembar. 2 lembar itu ibu-ibu butuh berapa menit? Paling lama 20 menit itu paling lama banget. Ya, enggak nyampe lah. Insya Allah bisa, Bu, ya. Bisa. Membaca Al-Quran itu salah satu amalan dari 3 amalan yang disebutkan dalam surat Fatir ayat 29, yang apabila kita melakukan amalan tersebut, maka seakan-akan kita
seakan-akan kita berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala dan perniagaan tersebut tidak pernah merugi. Ya, dalam surat Fatir ayat 29. Innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah Al-Qur'an, menegakkan salat dan menginfakkan rezeki yang telah kami berikan kepadanya dalam keadaan terang-terangan ataupun diam-diam, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah merugi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, perniagaan tidak akan pernah merugi. Ini berniaga dengan Allah itu semacam itu, Bu. Ya, modalnya kecil tapi balasan dari Allah luar biasa besar. Bahkan kita dapatkan bukan hanya di dunia, tapi sampai ke akhirat kelak akan kita dapatkan imbalan, ya, hasil bisnis kita tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini perintah-perintah baca Al-Quran dalam surat Muzammil, ini dalam surat Al-Ankabut, dalam surat Muzammil lagi ayat 20. Ini perintah baca Al-Quran. Ini keutamaan baca Al-Quran. Ya, sebagaimana yang tadi kita sampaikan bahwa membaca Al-Quran adalah perdagangan tidak akan pernah merugi. Ya. Macam mana merugi? Kalau ini ganjarannya, satu huruf yang kita baca itu mendapatkan satu kebaikan dan lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Sabda Rasulullah SAW dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah yakni Al-Quran, falahu bihi hasanah, maka setiap hurufnya mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi amsyri amsalihha, dan setiap satu kebaikan tersebut dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Artinya apa, Bu? Artinya setiap kita membaca satu huruf Al-Quran, berapa kebaikan kita dapatkan? 10 kebaikan. Ya. Kemudian Rasulullah melanjutkan, la aqulu alif lam mim harfun, dan aku tidak mengatakan bahwa kalimat alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Artinya ketika kita membaca alif lam mim, berapa kebaikan yang kita dapatkan? 30 kebaikan. Kalau kita membaca surat Hud, surat ke berapa, Bu? Surat Hud, surat ke-11 ayat ke-114, innal hasanati yudhhibnas sayyi'at. Innal hasanati yudhhibnas sayyi'at. Bahwa setiap kebaikan yang ada dalam diri kita itu juga menghilangkan keburukan yang semisal. Artinya apa? Ketika kita membaca alif lam mim, selain dari kita mendapatkan 30 kebaikan, juga dihilangkan 30 keburukan yang ada dalam diri kita. Berapa menit Ibu butuh baca alif lam mim 3 huruf itu? 2 detik paling ya. Berapa berat ya tenaga yang kita keluarkan? Ya, sambil merem bisa, sambil di mobil bisa, ya kan? Apa balasan dari Allah? Diberikan 30 kebaikan dalam diri kita dan dihilangkan 30 keburukan yang ada dalam diri kita. Nah, ini bukti bahwa perniagaan dengan Allah itu tidak akan pernah merugi. Modalnya sedikit tapi balasannya luar biasa. Keuntungannya luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita lihat ya, keutamaan baca Al-Qur'an yang lain, bahwa setiap bertambah kuantitas bacaan kita, bertambah pula ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. An-Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a bi mi'a ayah fi lailatin kutiba lahu qunut lailah. Barang siapa yang membaca 100 ayat dalam satu malam, maka dituliskan pahala bagi dia seperti orang yang sholat tahajud semalam suntuk tanpa berhenti. Ya, berapa ayat, Bu? 100 ayat. Ya, gak banyak. Kalau surah Al-Kahfi itu 110 ayat, ya kan? Kita butuh baca surah Al-Kahfi paling setengah jam. Ya, setengah jam menjelang tidur kita bacalah 100 ayat. Ya, kalaupun kita tidak sempat bangun tahajud, kita sudah mendapatkan pahala tahajud semalam suntuk tanpa berhenti.
Pernah kita sholat tahajud semalam suntuk, Bu? Belum ya? Belum. Ya. Tapi kita mendapatkan pahala itu dengan hanya membaca 100 ayat setiap malam. Ya. Luar biasa. Inilah perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bacaan Al-Qur'an akan lebih mulia jika kita baca dalam salat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayuhibbu ahadukum idza raja'a ila ahlihi ayyajida fihi thalathan khalifatin idhamin simanin. Qulna na'am. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maukah kalian ketika sampai nanti ke rumahnya, ini Rasulullah dengan para sahabat, kemudian bertanya, mau enggak kalian nanti setelah sampai ke rumah kalian, di dalam rumah itu kalian dapatkan ada 3 ekor onta yang gemuk, besar, dan 3-tiganya sedang hamil. Harganya berapa itu, Pak? Ya, minimal 2 Fortuner lah begitu. Ya, orang ontanya gemuk, besar-besar, kemudian sedang hamil semuanya. Kata para sahabat, "Na'am, kami mau wahai Rasulullah." Kemudian apa kata beliau? Fasalatu ayatin yaqra'u bihinna ahadukum fi salatihi khairun lahu min thalathin khalifatin idhamin simanin. 3 ayat saja kalian baca dalam salat kalian, itu lebih baik daripada kalian mendapatkan 3 ekor onta gemuk yang besar sedang hamil tadi itu. Ya, 3 ayat, Bu. Ya, surat favorit kita lah. Surat apa, Bu? Inna a'tayna. Ya, Kulhu masih 4 ayat. Kulhu Allah itu masih 4 ayat. Dia cuma 3 ayat. Ya kan? Lebih bahkan. Itu saja kita baca dalam salat kita, itu lebih baik daripada 3 ekor onta yang gemuk besar sedang hamil tadi itu, kata Rasulullah. Ya. Kemudian membaca Al-Qur'an akan selalu mendatangkan kebaikan. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Qur'an ma'a safaratil kiramil bararah. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta' fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mahir membaca Al-Qur'an, yang sudah pintar membaca Al-Qur'an, mereka akan bersama dengan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan selalu bersama dengan para malaikat. Adapun orang yang baru belajar membaca Al-Qur'an dan dia terbata-bata, wa huwa 'alaihi syaqun, ya, sulit sekali lidahnya, kaku lidahnya mengucapkan baca Al-Qur'an, falahu ajran, maka dia mendapatkan 2 kali lipat pahala mereka yang lancar membaca Al-Qur'an. Nah, ini kabar gembira bagi kita semuanya yang belum bisa membaca Al-Qur'an dan mau belajar. Ini kabar gembira, Bu. Apa kabar gembiranya? Ketika kita sulit membaca Al-Qur'an, terbata-bata lidah kita, kaku lidah kita mengucapkan Al-Qur'an karena kita baru belajar, itu setiap hurufnya 2 kali lipat daripada mereka yang lancar membaca Al-Qur'an. Yang lancar tadi berapa, satu huruf berapa mereka dapatkan? 30 kebaikan dan dihapuskan 10 kebaikan dan dihapuskan 10 keburukan yang ada dalam diri mereka. Orang yang baru belajar baca Al-Qur'an terbata-bata mengucapkan Al-Qur'an, mereka mendapatkan 2 kali lipat. Ya, 2 kali lipat daripada itu semua. Nah, jadi jangan kita berhenti untuk belajar baca Al-Qur'an. Ya, di masjid ini sendiri ada tahsin khusus ibu-ibu. Ya kan? Ikuti. Ikuti. Dan ketika kita selagi masih mau membaca Al-Qur'an, kita terhitung orang yang paling baik, ya, sebaik-baik manusia di hadapan Allah. Jadi ketika Allah ingin melihat barometer kebaikan manusia di hadapannya, itu bukan dilihat dengan banyaknya harta mereka, bukan dilihat dengan jabatan tinggi mereka, bukan dilihat dengan pendidikan mereka yang tinggi, tetapi ketika Allah melihat kebaikan seseorang hamba, maka dilihat dia belajar Al-Qur'an atau enggak. Ya, hadis Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah, bahwa orang yang paling baik di antara kalian, kata Rasulullah, adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Itu yang paling baik. Ternyata bukan yang paling kaya. Ya, ternyata bukan yang paling tinggi jabatannya, ternyata bukan yang paling tinggi pendidikannya, orang yang paling baik, tetapi orang yang paling baik mereka yang mau belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Bukan gurunya saja, muridnya pun menjadi orang terbaik. Ya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini motivasi kita. Jangan berhenti membaca Al-Qur'an, belajar membaca Al-Qur'an.
Kemudian membaca Al-Quran akan mendatangkan syafaat, ya, akan memberikan syafaat bagi pembacanya. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Ya, bacalah kalian Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an tersebut akan datang sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya kelak di hadapan Allah. Ya, syafaat itu artinya apa, Bu? Pertolongan, ya. Salah satu maknanya pertolongan. Ketika kita membaca surat Al-Fajr ayat ketiga, wal fajr walayalin asyr wasyafa' wal watar. Apa arti syafa' di situ? Dan yang genap dan yang ganjil. Jadi syafa' dalam surat Al-Fajr, dalam surat Fajar ayat ketiga itu artinya penggenap, ya, atau peneman lah, ya, teman. Jadi ketika kita kelak dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu dalam keadaan sendiri-sendiri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Sesungguhnya kalian akan datang kepada kami dalam keadaan sendiri-sendiri, kata Allah, sebagaimana kalian diciptakan dahulu kala, ya, dalam keadaan sendiri-sendiri pula. Naluri kita, ya, dalam keadaan yang begitu menegangkan, berjumpa dengan Allah dan dalam keadaan sendiri-sendiri, maka ada naluri ketakutan yang ada dalam diri kita. Pada saat itu kita butuh teman, Bu. Ya, apa salah satu teman yang kita butuhkan pada saat itu yang akan membantu kita? Al-Qur'an itu tadi. Ya, Al-Qur'an yang selalu kita baca selama di dunia, kelak dia akan menemani kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi butuh dari sekarang dekati Al-Qur'an. Nah, karena Al-Qur'an akan terus menemani kita di dalam kuburan, ya, di padang mahsyar, di Shiratal Mustaqim, bahkan sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan untuk menentukan derajat kita di surga kelak itu dengan Al-Qur'an yang kita hafal. Ya. Kata Allahumma yarham Syekh Ali Jabir, kata beliau perkataan Aisyah radhiyallahu anha, bahwa tingkatan surga itu sebanyak jumlah ayat Al-Qur'an. Ya, 6.000 lebih tingkatan surga itu. Dan orang yang paling tinggi derajatnya kelak di surga penghafal Al-Qur'an. Ya, karena ketika mereka diperintahkan masuk ke dalam surga, diperintahkan mereka membaca, Iqra wartaqi. Kamu baca naik, ya, derajatmu naik terus setelah kamu baca hafalan Al-Qur'anmu. Ya, karena sesungguhnya akhir daripada kedudukanmu di surga kelak adalah di mana akhir kamu membaca hafalanmu di surga. Ya, makanya orang yang hafal Al-Qur'an itu tempatnya bersama dengan Rasulullah di surga Firdaus. Ya, mereka akan bersama dengan para nabi di surga Firdaus. Karena itu adalah surga yang paling tinggi. Nah, ini kesempatan bagi kita dari sekarang, ya, masih bisa, Bu. Kemarin baru viral juga, ya, ada nenek-nenek umur 81 tahun ikut wisuda dengan anak-anak hafal 30 juz. 80 tahun. Di sini ada yang udah 80 tahun, Bu. Ada satu, oh berarti masih bisa hafal Quran semua. Belum ada yang di atas 80 tuh masih bisa menghafal Al-Quran. Ya. Karena kuncinya, Bu, untuk menghafal Al-Quran mungkin banyak keluhan lah. Ya, macam-macam keluhan lah kenapa nggak bisa hafal Al-Quran. Kuncinya Al-Quran itu bukan kemampuan, bukan terletak kepada kemampuan, tapi terletak kepada kemauan. Intinya di situ. Kita mau nggak ngafal Al-Quran? Bukan kita mampu. Mampu itu nomor sekian ketika menghafal Al-Quran. Karena banyak orang yang diponis lumpuh otaknya hafal Al-Quran ada nggak, Bu? Najah, ya kan, diponis lumpuh otaknya, dia bisa hafal Al-Quran. Ada yang buta matanya bisa hafal Al-Quran? Ada ya? Ada. Jadi menghafal Al-Quran itu kuncinya bukan kemampuan, tapi kemauan. Nah, kenapa saya bisa berani mengatakan ini? Ya, karena ketika Allah memerintahkan kita untuk menghafal Al-Quran, itu kalimat yang dipakai oleh Allah kata-katanya yasar. Jadi paling tidak dalam bahasa Arab, ketika Allah mengatakan atau
makna mudah dalam bahasa Arab itu ada dua. Yang pertama sahal, yang kedua yasr. Apa yang pertama, Bu? Sahal, sahlun. Yang kedua yasr. Ya, yasr. Inna ma'al usri yusra. Ya, setelah ada kesulitan ada kemudahan. Ketika Allah memerintahkan kita untuk menghafal Al-Quran, itu kalimat yang Allah pakai itu yasr, Pak, bukan sahal. Karena kalau sahal memang mudah, tapi bagi sebagian orang itu sulit. Bagi mereka yang mungkin IQ-nya di bawah, mereka sulit walaupun mudah bahasanya. Bagi mereka yang cacat sulit walaupun mudah bahasanya. Karena sahal itu mudah hanya beberapa golongan manusia, sedangkan bagi golongan manusia yang lain itu susah. Tapi ketika Allah mengatakan yasr, itu bagi mereka yang IQ-nya rendah, bagi mereka yang fisiknya tidak sempurna, bagi mereka yang lumpuh, bagi mereka yang buta, itu mudah semuanya. Ya. Apa firman Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kita untuk menghafal Al-Qur'an? Apa? Astagfirullahaladzim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Walaqad yassarna, ada yasser di situ. Ya, bukan walaqad sahalna. Kalau Allah mengatakan walaqad sahalnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir, maka alasan ibu-ibu semuanya diterima. Karena saya enggak bisa, karena saya lumpuh, karena saya buta, itu diterima. Tapi ketika Allah mengatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, itu enggak ada alasan. Nah, paham Bu ya sampai di sini ya? Jadi masih ada kesempatan bagi kita semuanya untuk menghafal Al-Quran. Karena menghafal Al-Quran rumusnya bukan kemampuan tapi kemauan. Mau nggak dia? Ya, mudah insya Allah. Ya kata Ustaz Adi Hidayat, kalau nggak ada kilo kita nggak bisa, mungkin dah tua, sibuk begitu ya. Minimal adalah anak kita. Dari 10 anak masa nggak ada satu? Kata Ustaz Adi Hidayat. Kalau anak baru satu ya tambah 9 lagi. Mungkin yang ke-10 nanti hafal Al-Quran begitu. Ya. Paling tidak ada. Ya. Karena kalau ada salah satu anggota keluarga yang hafal Al-Quran, maka dia akan menjadi pemimpin anggota keluarganya untuk masuk ke dalam surga Aden. Ya. Dia yang jadi pemimpin, di belakangnya ada ayahnya, ada cucunya, ada anaknya, dia yang jadi pemimpin untuk membawa semua anggota keluarganya masuk ke dalam surga Aden. Ya, luar biasa. Paling tidak ada di keluarga kita yang hafal Al-Quran. Ya, di sini banyak Ustadz Mujib juga rumah Quran, ya kan? Al-Azhar walaupun SD itu ada ekstrakurikulernya tahfidz. Saya dulu pernah ngajar. Ya, saya sekarang ngajar di SDIT di daerah Harapan Indah. Itu kelas 6-nya sudah ada yang hafal 10 juz, 12 juz. Ya, jadi enggak ada alasan bagi kita semuanya untuk tidak menjadikan anak-anak kita menghafal Al-Quran. Ya. Daurah-daurah itu juga banyak. Ya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ini yang terakhir untuk masalah Al-Quran, ya. Karena nanggung. Ya ini ketika kita menjadi ahli Al-Quran itu ukuran barometer ketika kita membuktikan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Ibnu Mas'ud, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Ini bukan hadis, tetapi ini asar sahabat. Ya, perkataan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Man ahabba ay ya'lama annahu yuhibbullaha wa rasulahu falyanzur. Fa in kana yuhibbul Qur'an fa innahu yuhibbullaha wa rasulahu. Ya. Kata beliau, siapa yang ingin mengetahui bahwa seseorang itu benar kecintaannya kepada Allah dan Rasulullah SAW, perhatikan. Jika dia cinta Al-Quran, maka pasti dia cinta Allah dan Rasulullah SAW. Ya, jadi barometernya ketika kita mengatakan aku cinta pada Allah, ya, aku cinta pada Rasulullah, siap membela Allah, siap membela Rasulullah. Buktinya apa? Nah, salah satu buktinya ketika kita benar cinta kita kepada Al-Quran. Ketika kita cinta Al-Quran, berarti perkataan kita tadi itu ya jujur. Tetapi ketika kita mengatakan aku cinta Allah, ya siap bela Rasulullah, tapi kita jauh dari Al-Quran, gombal. Ya, nggak ada bukti. Cinta doang nggak ada bukti. Ya, salah satu buktinya ya kita dekat dengan Al-Quran.
Ya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini keutamaan Al-Qur'an, dan Al-Qur'an tersebut salah satu amalan yang diperbanyak oleh generasi-generasi terdahulu ketika mereka berada dalam bulan Ramadan. Kemudian yang selanjutnya salat tarawih. Ya, ini juga diperbanyak oleh Rasulullah, para sahabat, dan sampai ke kita. Ya, salat tarawih ini sudah jadi amalan wajib di bulan Ramadan. Ya, padahal tidak wajib hukumnya. Namun fadilahnya besar, sama dengan fadilah puasa Ramadan. Ya, pahala puasa dengan pahala salat malam dalam hadis yang sama, hanya beda soma dengan koma saja, itu fadilahnya sama. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang salat malam di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosa yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Silakan mau berapa rakaat. Ya. Tanpa batas. Ya, tanpa batas. Boleh 2-2, boleh 4-4, silakan. Ya. Witir setelahnya ditutup dengan witir. Witir juga tanpa batas, maksimal 11 rakaat. Ya. Untuk witir ya. Tapi untuk tahajudnya silahkan sebanyak mungkin. Untuk ayatnya juga tanpa batas. Ya. Kalau hafalnya inna atoina ya inna atoina terus enggak apa-apa. Ya. Kalau Rasulullah itu salat malamnya dari surah Al-Baqarah ya kadang-kadang sampai An-Nisa baru 1 rakaat. Begitu ya. Luar biasa. Kemudian yang selanjutnya memberi makan buka puasa. Ya. Ini juga dianjurkan diperbanyak di bulan Ramadan. Mungkin pahala puasa kita itu tidak banyak karena mungkin amalan kita tidak banyak yang kita kerjakan, ya. Tambahan-tambahan pahala sunnah kita mungkin tidak banyak. Mungkin ada orang-orang yang pahalanya banyak karena dia mungkin rajin baca Al-Qur'an, penghafal Al-Qur'an, ya imam masjid misalnya. Kita ingin mendapatkan pahala puasa mereka. Bagaimana caranya? Beri mereka makan buka puasa. Ya. Kata Rasulullah SAW, man fatara shaiman, barang siapa yang memberi orang lain buka puasa, maka pahala orang lain itu dia dapatkan tanpa mengurangi pahala puasa dia. Ya. Jadi kalau kita ingin melipat gandakan pahala puasa kita, beri sebanyak mungkin orang buka puasa. Kalau misalnya di Alisan ada 250 sehari, paling tidak kita bisa sehari lah menanggung buka puasanya. Atau setiap hari ya sehari mungkin 10, kita sanggupnya itu kan, sehari mungkin 5, ya kita dapatkan 5 orang sehari pahala orang puasa. Apalagi orang-orang Alisan, insya Allah orang-orang soleh-soleha semuanya. Ya, jadi pahalanya berlipat ganda. Berbanyak, nggak usah pelit-pelit, karena itu yang akan menjadi bekal kita kelak, yang akan menjadi penolong kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Buat apa bekal banyak-banyak, ya tabungan banyak-banyak, kalau misalnya kita mati besok gimana? Ya. Cincin banyak disimpan, ya kan? Di ATM nolnya banyak, angkanya nggak ada, 0 doang gitu ya. Disimpan ya duit sebanyak itu, tiba-tiba kita mati, Bu. Ya, terus duit cincin kita tadi apakah diinfakkan seluruhnya buat pembangunan pesantren sama suami kita? Mustahil, ya kan? Dia nyari yang muda, Bu. Ya, nggak lama duit ibu di situ. Handphone ibu punya 2 pun, ibu meninggal jam 1, jam 2 itu udah mulai bagi-bagi anak ibu tuh. Ya kakak yang iPhone ya, ada yang Samsung ya, gitu. Udah mulai bagi-bagi mereka. Jadi jangan sampai terlambat, harta-harta yang semacam itu jangan terlalu banyak disimpan. Ya kan? Suami juga begitu, nyimpan-nyimpan harta, tiba-tiba besok meninggal, apakah ibu bangunkan pesantren tahfizul Quran? Jadi berondong muda dia, ya kan? Jangan sampai menyesal kelak di akhirat, karena ada besok orang di akhirat yang dalam surat Munafikun itu ayat ke-10 kalau saya tidak salah, mereka ingin dihidupkan sebentar saja oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang akan mereka lakukan kalau diizinkan hidup sebentar? Sedekah, Bu, ya, untuk sedekah, karena mereka sudah melihat pahala sedekah itu di akhirat, ya. Sedekah itu bisa memudahkan sakaratul maut kita, ya. Sedekah itu bisa menyembuhkan penyakit kita.
Sedekah itu bisa memberikan syafaat kita. Sedekah itu melipat gandakan harta kita, ya, bukan mengurangi harta kita. Ya, ini untuk pembahasan sedekah sendirilah, ya, panjang. Kemudian yang selanjutnya umrah bagi yang mampu di bulan Ramadan. Karena orang yang umrah di bulan Ramadan, fadilahnya kata Rasulullah sama dengan haji bersamaku. Ya, sama dengan haji dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian iktikaf, ya. Ini juga disunahkan. Rasulullah tidak pernah meninggalkan iktikaf. Ya, 10 hari terakhir. Kecuali tahun wafat beliau, itu 20 hari beliau iktikaf. Ya. Rasulullah itu sungguh-sungguh ketika sudah memasuki 10 hari terakhir itu. Bahkan dalam hadis, ya ini permisalan, ya, Rasulullah itu dalam sebuah hadis ketika masuk 10 hari Ramadan beliau mengencangkan sabuknya. Artinya beliau tinggalkan istrinya untuk fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kalau itikaf bergaul dengan istri ya batal itikafnya. Ya kan? Jadi Rasulullah itikaf. Ya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi manajemen setelah masuk Ramadan. Yang pertama tadi sebelum Ramadan, kemudian setelah masuk Ramadan, yang ketiga ini setelah Ramadan. Ya. Bagaimana mereka memanage waktu mereka setelah keluar dari Ramadan? Ya, masuk Syawal, apa yang mereka kerjakan? Ya kan? Apakah mereka kembali ke setelan pabrik, malas kembali? Kan dalam Ramadan kita biasanya rajin, Bu. Apakah masuk Syawal kita kembali malas, meninggalkan tarawih, meninggalkan puasa, meninggalkan baca Al-Quran, atau hanya kita dalam Ramadan saja rajinnya? Ya, Imam Bishr bin Al-Harith Al-Hafi pernah ditanya tentang orang-orang yang hanya rajin dan bersungguh-sungguh di bulan Ramadan saja. Pernah ditanya, bagaimana orang seperti itu? Maka beliau menjawab, mereka adalah orang-orang yang sangat buruk. Ya, karena mereka tidak mengenal hak Allah kecuali hanya di bulan Ramadan saja. Nah, jadi jangan sampai kita menjadi hamba Ramadan. Ya, rajinnya hanya di Ramadan saja. Makanya ada perkataan kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Ya, jadilah hamba Allah, jangan jadi hamba Ramadan. Ya, rajinnya hanya di Ramadan saja. Maka setelah Ramadan itu manajemen yang paling baik, mereka istiqomah tetap menjalankan ibadah yang mereka kerjakan selama Ramadan. Walaupun puasanya bukan disebut puasa Ramadan lagi. Ya, walaupun sholatnya bukan disebut sholat tarawih lagi. Ya, tetapi amalan-amalan semacam itu tetap mereka kerjakan ketika di luar Ramadan. Ya, masih istiqomah mereka kerjakan. Yang pertama apa? Doa. Sebagaimana tadi yang kita sampaikan, perkataan tabi'in tadi, Al-Mu'alla bin Al-Fadl, bahwa para sahabat itu sebelum 6 bulan bertemu Ramadan, mereka berdoa untuk disampaikan ke bulan Ramadan. Setelah 6 bulan setelah itu, apa doa mereka? Supaya amalan di bulan Ramadan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita juga semacam itu. Ya, jangan sampai puasa 1 bulan, sholat tarawih ya banyak begitu ya, kemudian baca Al-Quran kita sekian kali khatam, itu tidak diterima oleh Allah. Jangan sampai. Ini doa kita supaya amalan selama bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak doa. Kemudian tetap menjaga salat 5 waktu dan berjamaah. Nah, biasanya di bulan Ramadan orang rajin salat berjamaah. Coba kita lihat, hari pertama bulan Ramadan salat subuh itu hampir seperti salat Jumat. Ya, rame. Ya, salat jamaahnya juga rajin. Jadi ini jangan sampai ditinggalkan, tetap istiqomah. Puasa sunnah, walaupun mungkin puasanya tidak disebut puasa Ramadan, tetapi puasa-puasa sunnah ya ada setiap pekan ada, ya setiap bulan itu tetap ada. Jangan sampai kita tinggalkan. Ya, ini istiqomah menjalankan puasa Ramadan dengan cara mengerjakannya puasa sunnah, walaupun bukan disebut puasa Ramadan, tetapi tetap puasa Senin Kamis, puasa Daud, Ayyamul Bid, ya puasa-puasa yang lainnya. Kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Ya. Ini tidak pernah ditinggalkan oleh orang-orang soleh terdahulu. Kata Rasulullah SAW, man shoma Ramadana thumma atba'ahu syittan min Syawal kana kasyamid dahri. Barang siapa yang puasa 1 bulan Ramadan dan mengikutinya dengan 6 hari di bulan Syawal, seperti berpuasa setahun penuh. Ya, kita kan nggak pernah puasa 365 hari, Bu ya.
Tapi kalau kita mengerjakan 6 hari di bulan Syawal, itu pahalanya sama dengan puasa setahun penuh. Ya, luar biasa. Kemudian tetap menjaga salat malam. Ya, walaupun namanya bukan tarawih, walaupun namanya tahajud, qiyamul lail, tapi tetap amalan-amalan di bulan Ramadan. Ini mungkin tambahan wawasan kita, ya, untuk bisa menambah semangat kita melaksanakan salat malam. Ada baiknya mungkin kita simak beberapa penjelasan di bawah ini, yakni tentang keutamaan orang yang melaksanakan salat malam. Entah itu namanya salat tarawih, entah namanya tahajud, entah namanya qiyamul lail, ya, entah namanya salat malam. Keutamaannya yang pertama adalah sebaik-baik salat setelah salat fardu. Jadi salat yang paling baik setelah salat fardu adalah salat tahajud. Ya. Rasulullah SAW bersabda, afdalus siyam ba'da syahri Ramadan syahrullah al-Muharram wa afdalus shalah ba'dal faridah salatul lail. Ya. Puasa yang paling baik setelah Ramadan adalah puasa Muharram. Salat yang paling baik setelah salat 5 waktu adalah salat malam. Ya, hadis riwayat Muslim. Kemudian orang yang melakukan salat malam dijamin masuk surga dan selamat dari azab neraka. Rasulullah SAW bersabda dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, ya ayuhan nas absyus salam wasilul arham wa at'imut ta'am wa sallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannah bisalam. Ya, banyak amalan dalam hadis ini. Yang pertama, wahai manusia, kata Rasulullah, absyus salam, ya, sebarkan salam. Jangan pelit-pelit nebarin salam. Ya, assalamualaikum. Ya, jabat tangan. Sekarang kita nggak boleh sama mazhab corona jabat tangan. Iya Bu, masih ada yang takut Bu? Nggak apa-apa buat jaga-jaga. Ya, daripada terlalu berani nanti malah kena, ya kan? Untuk jaga-jaga nggak apa-apa, tapi jangan terlalu ketakutan. Ya, jangan terlalu ketakutan. Dan sampaikan salam kepada orang yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal. Karena kata Rasulullah, salah satu tanda akhir zaman kita hanya menyampaikan salam kepada orang yang kita kenal saja. Ya. Kemudian berjabat tangan, ya, fadilah berjabat tangan itu luar biasa. Dosa kita yang orang yang sedang tasawuf tadi saling berjabat tangan itu berguguran selama tangannya belum dilepas. Ya, dosa-dosa mereka berdua. Itu yang pertama, absus salam. Yang kedua, wasilul arham, ya, jalinlah tali silaturahim, kekerabatan. Ya, sekarang juga nggak boleh pulang kampung, ya kan? Dilarang lagi sama dia. Yang pertama tadi salaman nggak boleh, padahal Rasulullah suruh salaman. Yang kedua, silaturahim ke keluarga nggak boleh, padahal ini diperintahkan oleh Rasulullah. Ya, luar biasa ini, fitnahnya luar biasa. Ya, nggak boleh kita pulang. Denda 100 juta katanya. Ya. Wa at'imut ta'am, beri orang lain makanan. Ya. Siapa saja beri makanan. Fakir miskin, ya siapa saja beri makanan. Wa sallu bil lail wan nasu niyam. Salat malamlah pada saat orang lain sedang tertidur, kalian salat malamlah, kata Rasulullah, tadkhulul jannah bisalam. Maka kalian akan masuk surga dalam penuh keselamatan. Ya, hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, Syekh Albani, ya, hadis ini sahih. Kemudian orang yang melakukan salat malam akan dicatat sebagai orang yang berzikir kepada Allah. Ya, salah satu sifat ulul albab, orang yang pintar, yang cerdas itu adalah mereka yang banyak berzikir kepada Allah. Dan orang yang salat malam itu dicatat sebagai orang yang banyak berzikir kepada Allah. Ya. Idza staiqadha ar-rajulu minal lail wa aiqadha imra'atahu fasalliya raka'ataini kutiba minadz-dzakirin Allah katsira wadz-dzakirat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Apabila seseorang bangun di waktu malam, lalu dia membangunkan istrinya, kemudian keduanya mengerjakan salat 2 rakaat, maka keduanya akan dicatat sebagai pria dan wanita yang banyak berzikir kepada Allah. Ya. Suami istri salat malam, ya kan? Walaupun hanya 2 rakaat saja, itu sudah termasuk orang yang banyak berzikir kepada Allah. Kemudian yang terakhir, orang yang bangun di malam hari, kemudian berwudu melaksanakan salat malam, maka pagi harinya dia akan bersemangat, tidak lemas. Ya. Kata Rasulullah SAW,
akidah syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqadin. Ketika kita tidur, itu di tengkuk kita itu diikat oleh setan 3 ikatan. Ya. Ada ikatan 3 ikatan di sini kita, Bu, ketika kita tidur itu. Setan yang ikat. Bagaimana cara melepasnya? Ya. Ketika dia ngikat tadi itu, dia berkata kepada kita, ya, tidurlah, malam masih panjang. Nah, itu bisikan setan. Kemudian yang pertama, cara melepasnya, ketika dia bangun, dia langsung berzikir kepada Allah. Apapun zikirnya, terutama membaca salat bangun tidur. Yang kedua, cara melepasnya, dia berwudu kepada Allah, lepas tali yang kedua. Kemudian cara melepas tali yang ketiga, dia melaksanakan salat malam, baru lepas 3-tiganya. Ya. Di pagi hari dia akan bersemangat dan bergembira. Jika tidak melakukan seperti ini, dia tidak ceria dan menjadi malas. Ini hadisnya, Bu. Makanya ada orang-orang yang malas pagi hari, ya, loyo, lesu, lunglai, lemah, begitu ya. Jadi biasanya nggak sholat malam. Wajahnya juga kelihatan. Tapi bagi mereka yang semangat pagi-pagi udah olahraga, begitu ya, nyari kopi kemana-mana, begitu ya, itu orang sholat malam biasanya. Ya, semangatnya kelihatan. Ya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang tadi dimulai 8:30, sekarang 8:30, ya 1 jam lebih kurang lebih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih atas perhatian jemaah sekalian. Benar datangnya dari Allah, dan kesalahan mungkin karena kurangnya ilmu yang saya miliki atau ada godaan setan dan lain sebagainya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita kembalikan kepada moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan jazakumullah khair kepada Ustadz Imam Ahmad Abu Fazah yang telah memberikan pemaparan yang sangat baik tentang bekal kita untuk menghadapi bulan Ramadan ini. Untuk itu, kepada seluruh jamaah yang ingin bertanya atau interaksi kepada Ustadz Imam Ahmad, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, gimana kabar Ustadz? Baik Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz ya. Ustadz, saya ingin bertanya, bagaimana orang yang sudah membaca Al-Quran dengan tartil, kemudian ditemani dengan malaikat, tuh maksudnya gimana? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana orang yang sudah membaca Al-Quran dengan tartil, kemudian dia memaksakan untuk tetap membaca Al-Quran walaupun sebenarnya dia lelah, capek gitu. Apakah tetap didampingi dengan oleh malaikat? Kemudian yang ketiga, sebanyak apa orang yang membaca Al-Quran dengan tartil ditemani oleh malaikat, ataukah 1 ayat ataukah 2 ayat? Kemudian yang keempat, orang yang membaca Al-Quran dengan tartil di dalam rumah, misal di dalam rumahnya itu ada foto, apakah tetap masih ditemani oleh malaikat? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak ujian ini, ujian sekolah ya, ada 4 pertanyaan. Tapi kurang lebih seputar itu saja, ya kan? Apakah yang dimaksud dengan ditemani oleh malaikat? Ya. Yang pertama, maksudnya kelak di akhirat dia akan bersama dengan para malaikat, orang-orang yang suci tanpa dosa, makhluk-makhluk yang suci tanpa dosa. Atau yang kedua, mereka akan selalu ditemani oleh malaikat. Ya, jadi tidak bisa melakukan keburukan karena selalu ditemani oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ketika ingin melakukan keburukan, ya diingatkan oleh malaikat yang ada di sebelah kita, yang selalu menemani kita. Jadi kita terhindar dari keburukan semacam itu karena kita selalu bersama dengan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun mungkin di dalam rumah kita ada patung, ya kan, ada gambar yang kata Rasulullah tidak masuk malaikat, ya berarti itu penghalangnya. Ya, penghalang bahwa dia tidak mau ditemani malaikat walaupun dia baca Al-Qur'an. Karena hadisnya itu lebih kuat. Ya, makna itu lebih kuat bahwa rumah yang ada patung dan gambar itu tidak masuki oleh
malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kecuali malaikat maut. Ada malaikat maut masuk, Bu. Ya. Kalau malaikat rahmat, ya malaikat yang lain itu tidak masuk ke rumah yang ada patung dan gambarnya. Ya. Kemudian apakah yang mendapatkan fadilah yang kita sampaikan di hadis tentang orang-orang yang baca Al-Qur'an tadi hanya baca 1 ayat sehari gitu ya, apakah termasuk orang yang semacam itu? Nah, ini beda lagi. Ya. Mungkin kita lihat firman Allah yang tadi kita sampaikan ketika mana tadi ya? Dalam surat Fatir tadi. Ini. Enggak keluar kok. Ada apa, Bu? Enggak, saya enggak buka bola, saya buka ini file saya. Jadi mohon maaf, ini mungkin tadi memang saya enggak sengaja jelaskan. Memang saya sengaja enggak menjelaskan. Tapi karena pertanyaannya muncul, ya saya jelaskan, ya. Kita perhatikan betul-betul surat Fatir ayat 29 ini, Bu. Yang mungkin bawa Quran silahkan dilihat. Ya. Sana juga. Lah, kok ke situ sih? Ini kali. Yang bawa Al-Quran kita perhatikan bahwa orang yang mendapatkan 3 amalan tadi itu seakan-akan perniagaan tanpa merugi, itu ada syarat-syaratnya, Bu. Ya, ada syarat-syaratnya. Begitu juga dengan baca Al-Quran. Apakah hanya baca 1 ayat 1 hari termasuk orang yang mendapatkan fadilah itu? Entar dulu. Ya, karena ada syaratnya. Nih kita perhatikan. 3 amalan ini dalam surat Fatir ini 3-tiganya punya syarat. Ya, baca Quran, sholat, kemudian infak, itu 3-tiganya punya syarat. Dalam ayat itu sendiri sudah terlihat syarat-syaratnya. Yang pertama membaca Al-Quran. Untuk mereka yang mendapatkan fadilah yang telah kita sampaikan, orang-orang yang mendapatkan fadilah membaca Al-Quran tadi, syaratnya dalam ayat ini yatsluna, ada pada kalimat yatsluna. Apa arti yatsluna? Allah Subhanahu wa taala memakai kalimat fi'lul mudhari. Apa makna fi'lul mudhari? Fi'lul mudhari itu artinya terus-terusan. Mereka banyak menggunakan waktunya untuk membaca Al-Qur'an. Orang yang sehari seayat baca Al-Qur'an itu pasti tidak termasuk dalam ayat ini. Ya. Artinya mereka yang orang-orang yang banyak waktunya digunakan untuk membaca Al-Qur'an. Dikuatkan dengan perkataan Abdullah bin Mas'ud tadi. Yang tadi kita sampaikan perkataan Abdullah bin Mas'ud tadi, bahwa orang yang membuktikan kecintaannya kepada Allah dan Rasulullah SAW adalah mereka yang cinta kepada Al-Quran. Ya, bukti cinta kepada Al-Quran itu apa? Ya waktunya banyak dia gunakan untuk baca Al-Quran. Ya, ada seorang ulama ditanya, Syekh, bagaimana keadaan orang terdahulu dengan Al-Quran? Orang terdahulu itu cinta dengan Al-Quran itu gimana contohnya? Ya, bentuknya itu cemana begitu? Apa jawaban Syekh tadi? Orang terdahulu mereka itu cinta kepada Al-Quran. Keadaan mereka dengan Al-Quran persis seperti kalian sekarang dengan handphone kalian itu. Ya, kalau kita mau pergi safar, Bu, ya mungkin kita sudah jalan 2 kilo dari rumah, ketinggalan handphone, muter balik nggak, Bu? Kalau Al-Quran yang ketinggalan, nggak muter balik. Sebelum makan kita buka Al-Quran apa buka handphone, Bu? Setelah makan kita buka handphone apa Al-Quran? Sebelum tidur kita cek Al-Quran apa handphone? Berarti kita nggak cinta sama Al-Quran. Ya, berarti kita nggak termasuk orang-orang yang dalam ini. Ya, nggak termasuk karena kita nggak cinta sama Al-Quran. Salah satu bentuk cinta kepada Al-Quran waktunya banyak digunakan untuk membaca Al-Quran. Ya, jadi kita sampaikan ini tadi bukan ketika dia sudah membaca Al-Quran pintar, bagus, kemudian termasuk ke dalam ini, belum tentu. Karena syaratnya kalimatnya Allah pakai yatslu, bukan tala. Ya, bukan qira'ah, tapi yatsluna. Mereka terus menerus.
ya membaca Al-Qur'an. Sama dengan sholat ini. Apa syarat sholat di sini? Ada pada kalimat aqomanya itu. Jadi mereka bukan yusolu tapi aqomah sholah, mendirikan, benar-benar mendirikan sholat. Mereka perhatikan rukunnya, mereka perhatikan syaratnya, mereka perhatikan adab-adabnya, ya mereka perhatikan bacaannya. Ini baru mereka mendirikan sholat dalam ayat ini. Bukan sholat saya tapi mendirikan sholat. Kalau yang infak ini ada pada kalimat apa? Ada pada kalimat sirraw wa alaniyah. Dalam keadaan terang-terangan, dalam keadaan sembunyi-sembunyi, atau dalam sebagian tafsir mengatakan dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit. Itu syaratnya orang yang mendapatkan fadilah dalam ayat ini. Jadi tiga-tiganya punya syarat, bukan semata-mata baca Al-Quran sembarang baca Al-Quran, sholat sembarang sholat, infak sembarang infak, enggak, tapi ada syarat-syaratnya. Kalau kita sudah penuhi syarat-syarat ketiga amal ini, barulah kita termasuk orang-orang yang melakukan perniagaan kepada Allah tanpa rugi. Itu Mas ya, gitu ya Kang Asep ya. Jadi begitu, ya ada syarat-syaratnya, ya. Memang agak sulit, ya kan? Memang agak sulit ketika kita lebih banyak baca Al-Quran daripada lihat handphone. Tetapi pahalanya kan luar biasa, ya. Fadilahnya juga luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka yang banyak membaca Al-Quran, ya. Begitu Bu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mudah-mudahan bisa menambah ya wawasan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pertanyaan lagi, alhamdulillah. Enggak ada. Bagi ibu-ibu yang ingin bertanya kami persilakan. Ada. Ya. Nenek kita. Umur beliau sudah di atas 80 tapi masih ikut kajian luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi agak kurang jelas Ustadz, syarat-syarat untuk mendapatkan fadilah membaca Al-Quran tadi, tolong diulang kembali Ustadz. Oh iya, yang dalam surat Fatir tadi itu Bu, yang ayat 29. Surat Fatir ayat 29. Oh, 29. Terima kasih Ustadz. Iya, ada pada kalimat yatslunanya itu, ya. Yatslunanya itu artinya itu fi'lul madhari. Fi'lul madhari itu artinya sekarang dan akan datang. Artinya berkesinambungan. Jadi mereka itu memang banyak waktunya digunakan untuk baca Al-Qur'an. Nah, ini syaratnya itu. Ya. Cukup Bu ya? Ya. Makanya dikuatkan dengan perkataan Abdullah bin Mas'ud tadi. Ya. Mungkin sudah cukup, ya tidak ada yang lain tambahan. Ya, terima kasih atas perhatian jemaah sekalian dan mohon maaf sekali lagi mungkin ada perkataan atau ilmu yang saya sampaikan salah atau banyak kekurangan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mendapatkan manfaat atas apa yang kita pelajari, bisa menambah bekal kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.